Antara materi modul 1.1 dan modul 1.2. Refleksi model 4P oleh Rizka Basir SPD CGP Angkatan 6 Kota Palopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Refleksi model 4P, yaitu yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan ke depan. Yang pertama yaitu peristiwa. Momen yang paling mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 11 hingga modul 12 adalah menemukan kembali prinsip-prinsip pendidikan Indonesia yang telah digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Bukan hanya sekedar teoritis, tetapi langsung teraplikasi dalam ruang kerja saya, yaitu di kelas. Saya merasakan kemerdekaan dalam mengeksplorasi apa yang saya pahami dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Mulai dari bagaimana menuntun murid, menyesuaikan pembelajaran dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka, menjadi petani kehidupan dalam menuntun anak menuju kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Pada modul 1-2, berbagai ilmu menjelajahi pemikiran saya untuk bisa lebih memaksimalkan kerja otak berpikir, yaitu otak luhur dan otak primata, serta memaksimalkan cara berpikir baik secara cepat dan lambat sesuai dengan kebutuhan. Memahami kebutuhan dasar manusia membuat saya berusaha memposisikan murid sesuai dengan kebutuhannya. Demikian juga dengan memahami tahap perkembangan psikososial membuat saya berusaha menyediakan pengalaman anak dalam menumbuh kembangkan produktivitasnya di umur 5-12 tahun untuk tingkat sekolah dasar. Sebagai calon guru penggerak, saya harus memaksimalkan, menjiwai, dan mengaplikasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila pada diri murid saya. Kaitan antara modul 11 dan 12 yang saya pahami adalah berpikir cepat atau lambat bagi seorang guru harus senantiasa mengedepankan pendidikan yang berpihak kepada murid. Memahami tahap perkembangan anak menjadikan guru bisa menyiapkan dan memberikan apa yang murid butuhkan. Ingarso Sung Tulodo, Ingmadia Mangunkarso, Tutwuri Handayani menjadi salah satu prinsip bagi seorang guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai dan peran guru penggerak bagi seorang guru akan mewujudkan salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menjadi petani kehidupan yang akan menuntun generasi Indonesia menuju kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. P yang kedua yaitu perasaan. Saat momen belajar dan mengeksplorasi apa yang saya pahami di dalam kelas, saya merasa bahagia melihat murid-murid saya menikmati pembelajaran di kelas. Ketika mampu menggerakkan komunitas praktisi, saya merasa berguna bagi sesama. Ketika semangat saya tumbuh untuk terus belajar sepanjang hayat, saya merasa bersyukur menjadi seorang pembelajar bismillah. Ketika ide-ide saya tidak direspon oleh teman sejawat atau pihak-pihak lain yang berkepentingan di sekolah, maka saya harus sabar. Tidak semua apa yang saya pikirkan sama dengan yang dipikirkan oleh orang lain. Yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa tidak sulit untuk menggerakkan pihak-pihak pemangku kepentingan yang ada di sekolah, khususnya teman sejawat. Namun ternyata tidak semudah yang saya duga. Dengan memahami cara kerja otak serta nilai-nilai guru penggerak, sekarang saya berpikir bahwa untuk bisa menggerakkan orang lain, saya secara pribadi terlebih dahulu harus tergerak secara intrinsik, memiliki tekad dan kemauan yang besar untuk berubah. Kemudian bergerak mengadakan perubahan-perubahan positif mulai dari kelas saya. Dan untuk bisa menjangkau perubahan yang lebih besar, maka menggerakkan manusia adalah salah satu solusinya. P yang keempat yaitu penerapan ke depan. Untuk dapat menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, hal-hal konkret yang bisa saya lakukan dari sekarang, yang pertama yaitu menjadikan pembelajaran berpusat pada murid, mencari tahu kebutuhan mereka dan berusaha melayani serta memberikan apa yang mereka butuhkan terkait dengan peran saya sebagai guru.
Yang kedua, terus belajar mengupgrade diri dengan ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang ketiga, melakukan refleksi secara rutin terhadap pembelajaran yang saya lakukan di kelas dan refleksi secara pribadi guna meningkatkan kualitas kinerja dan hasil kerja saya. Yang keempat, yaitu membangun kolaborasi dengan pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Yang kelima, memaksimalkan daya lenting dan jeli melihat peluang yang ada di sekitar untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Yang keenam, menguatkan pengaruh dengan membangun relasi, komunikasi, kolaborasi, dan kontribusi di lingkungan sekolah. Yang ketujuh, konsisten melakukan kebiasaan positif yang telah dibangun. Demikianlah koneksi materi yang saya pahami dari modul 1.1 dan modul 1.2. Semoga ada manfaatnya bagi diri pribadi saya, murid saya, sekolah saya, dan semua teman-teman yang menyaksikan video ini. Guru tergerak, komunitas bergerak, bersama menggerakkan manusia terdidik menuju Indonesia yang lebih baik. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.